Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di mata kuliah analisis dan desain perangkat lunak, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang analisis dan desain sistem informasi transportasi dengan metode Vogel's Approximation. Studi kasus pada UD Sumber Jaya Grosir Malang. Perkenalkan, nama saya Metisha Darwi, NIM 1919036110. Selanjutnya ada teman saya, Elsa Mardia Deka Putri, 1919036101. Puput Trisantika, 1919036108. Muhammad Fahreza, 1919036116. Dan yang terakhir, Denis Christian, 1919036139. Tujuan penelitian untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh UD Sumber Jaya Grosir dan solusi penanganan terhadap masalah yang dihadapi. Metode penelitian. 1. Identifikasi masalah. 2. Metode transportasi. 3. Metode Vogel Approximation Method PAM. 4. Metode penelitian data menggunakan penelitian deskriptif. 5. Metode pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi. Permasalahan-permasalahan pada UD Sumber Jaya Grosir. Yang pertama, penerapan regulasi perusahaan masih secara manual dengan membuat matriks pada lembaran kertas. 2. Total biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dihitung menggunakan kalkulator. 3. Proses-proses pengelolaan transportasi pengiriman beras tidak efisien dan sering mengalami kendala. 4. Tidak efisiennya biaya transportasi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Solusi permasalahan. 1. Dengan menggunakan PAM, dapat menghasilkan total biaya transportasi pengiriman beras yang lebih minimum dari total biaya transportasi pengiriman beras yang telah dikeluarkan UD Sumber Jaya Grosir. 2. Dengan penerapan PAM yang terkomputerisasi pada aktivitas pengelolaan pengiriman beras, dapat menentukan total biaya transportasi pengiriman beras dan rute pengiriman beras dengan cepat serta akurat. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahreza ingin melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke proses analisis dan desain sistem. Next. Analisis sistem. 1. Mengidentifikasikan masalah. Pertama, melakukan pengalokasian dalam pengiriman beras yang dilakukan oleh UD Sumber Jaya Grosir dengan membuat matriks pada lembar kertas. Kedua, menghitung total biaya transportasi pengiriman beras dengan kalkulator dan data transaksi penjualan beras tersimpan pada nota. Ketiga, menyusun laporan setiap akhir bulan. Next. Analisis sistem. Kerja sistem yang berjalan. Yang pertama, dalam proses pengalokasian pengiriman beras, masih secara manual dengan membuat matriks pada lembar kertas. Dalam penginputan data dalam matriks, dilakukan dengan melihat data stok beras pada buku besar, sedangkan data permintaan beras dilakukan dengan melihat pada nota penjualan. Kedua, hasil proses pengalokasian melihat rute pengiriman dari gudang menuju lokasi pelanggan dan biaya transportasi dihitung menggunakan kalkulator. Ketiga, penyusunan laporan setiap akhir bulan menggunakan nota penjualan dan draft pengiriman beras berdasarkan tanggal transaksi pembelian. Data yang telah didapatkan dari nota diolah menggunakan Microsoft Excel dan dicetak. Next. Analisis sistem.
Menganalisis sistem yang berjalan. Analisis kelemahan sistem. Yang pertama, segi keandalan. Masih sering terjadi human error dikarenakan dalam menyusun data persediaan beras, permintaan beras, dan biaya transportasi pengiriman beras dilakukan secara manual menggunakan matriks pada lembaran kertas. Kedua, segi teknologi. Pada UD Sumber Jaya Grosir masih belum menggunakan teknologi informasi dalam pengalokasian dan dalam menghitung biaya transportasi hanya menggunakan kalkulator. Ketiga, segi dokumen. UD Sumber Jaya Grosir dokumen pada penjualannya masih menggunakan nota yang mengakibatkan menumpuknya kumpulan data sehingga rentan mengalami kerusakan data dan proses mencari data membutuhkan waktu yang lama. Keempat, segi laporan. Pada setiap akhir bulan, penyusunan laporan penjualan beras selalu menggunakan Microsoft Excel dengan menggunakan nota dan draft pengiriman terakhir sehingga membutuhkan waktu yang panjang. Analisis kebutuhan sistem. Informasi yang dibutuhkan oleh UD Sumber Jaya Grosir adalah informasi mengenai jumlah beras yang harus dialokasikan setiap gudang menuju lokasi pelanggan dan total biaya transportasi dengan metode FAM dalam pengalokasiannya. Next, metode FAM atau yang bisa dibilang Vogel's Approximation Methods adalah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi berdasarkan konsep biaya penalti. Penalti sendiri merupakan selisih antara dua biaya terkecil pada sel di dalam baris maupun kolom. Next. Ya, di sini kita masuk ke metode FAM. Bisa dilihat di sini ada tabel transportasi yang menggunakan metode FAM yang memiliki beberapa keterangan. XAT merupakan jumlah barang yang harus diangkut dari A ke T. CAT merupakan biaya angkut per unit dari A ke T. S merupakan banyaknya barang yang tersedia di tempat asal A. D merupakan banyaknya permintaan barang di tempat tujuan T. A merupakan jumlah tempat asal. T merupakan jumlah tempat tujuan. Tabel transportasi di samping ini disusun dengan memposisikan gudang beras sebagai baris, tujuan pengiriman beras sebagai kolom, dan biaya transportasi diposisikan pada sel yang direlasikan dengan masing-masing gudang beras dengan titik pengiriman. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Mardiah Dika Putri, NIM 1915036111. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Muhammad Reza nih. Nah, pasti kalian penasaran dong hal apa yang akan dibahas selanjutnya. Yuk kita lihat di slide berikutnya. Baik, jadi saya akan membahas langkah-langkah metode FAM. Yang pertama adalah menentukan penalti dengan pengurangan dua biaya transportasi terkecil pada baris dan kolom yang sama dengan mencatat hasilnya. Yang kedua adalah mengidentifikasikan baris atau kolom yang sudah dicatat dengan mengambil penalti terbesar. Mengalokasikan sebanyak unit beras yang dapat dilakukan pada salah satu sel yang memiliki biaya transportasi yang terkecil dari sel lain yang terdapat pada kolom atau baris. Yang ketiga yaitu ulangilah langkah 1 dan 2 sehingga kapasitas beras pada baris telah teralokasikan semua atau kebutuhan pada kolom terpenuhi. Menghilangkan semua baris dan kolom yang telah teralokasikan dan kolom yang telah terpenuhi kebutuhannya semua, maka kondisi tersebut menunjukkan solusi dari masalah transportasi telah diperoleh. Yang keempat yaitu laporan hasil analisis sistem yang berjalan. Yang pertama, pada UD Sumber Jaya Grosir masih belum memanfaatkan teknologi dalam sistem pengalokasian beras. Yang kedua adalah belum mengoptimalkan perhitungan dalam biaya transportasi. Yang ketiga, terlambatnya menyusun laporan setiap akhir bulan dan kerentanan kerusakan data yang berupa lembaran nota. Nah, tahap pertama
Ini merupakan tahap pertama dalam menggunakan metode FAM. Jadi kita lihat di sini penalti yang paling besar itu adalah 62,5. Dan 62,5 ini pada kolom Ponorogo menghasilkan penalti 62,5 dan biaya transportasinya yang paling kecil adalah 112,5 di Baris Madiun dan di kolom Ponorogo. Sehingga membutuhkan pengalokasian maksimal 23.400 kilo. Nah, jadi permintaan beras pada kolom Ponorogo ini telah terpenuhi sehingga kolom Ponorogo ini dapat dihapus pada tabel selanjutnya. Jadi ini merupakan tahap kedua. Di sini bisa dilihat penalti yang paling besar ya ada 62,5 di kolom Surabaya. Dan biaya transport terkecilnya adalah 137,5 di Baris Malang di kolom Surabaya. Maka sehingga membutuhkan pengalokasian maksimal 45 kilo sehingga permintaan beras pada kolom Surabaya telah terpenuhi sehingga kolom Surabaya dapat dihapus pada tabel selanjutnya. Ini merupakan tahap 3. Bisa dilihat sini nilai penaltinya paling besar 37,5 di kolom Blitar dan biaya transportnya yang paling kecil adalah 125 di Baris Malang dan di kolom Blitar sehingga membutuhkan pengalokasian maksimal 18 kilo. Permintaan beras pada kolom Blitar telah terpenuhi sehingga kolom Blitar ini dapat dihapus pada tabel selanjutnya. Selanjutnya adalah tahap terakhir. Pada tabel di atas terlihat ini bahwa hanya kolom Malang yang membutuhkan pasokan beras yang terdapat pada Baris Malang dan Madiun yang dialokasikan yaitu sebesar 57.600 kilo. Seluruh permintaan beras telah terpenuhi. Berdasarkan metode FAM, total biaya transportasi sejumlah 19.305.000, sedangkan perusahaan mengeluarkan biaya sejumlah 20.565.000, maka biaya transportasi dan dapat diminimumkan sejumlah 1.260.000. Kedua, desain sistem. Yang pertama ada desain model. Yang pertama ada desain fisik. Sebuah rancangan struktur menu aplikasi sistem informasi transportasi pada menu pemilik memiliki sub user dan laporan transaksi. Ini pada menu administrator memiliki sub menu perhitungan biaya transportasi dengan metode FAM dan menu transaksi. Ini administrator memiliki hitung biaya transportasi, tambah, edit, hapus transaksi. Yang kedua adalah desain logika, ada desain diagram konteks. Pada menu administrator berisi aliran data utama untuk menghitung biaya transportasi dan mengelola data transaksi, sedangkan pada menu pemilik berisi aliran data untuk user dan mendapatkan laporan penjualan dan transaksi penjualan. Ini diagram konteksnya. Baik, itu dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puputri Santika, NIM 1915036-108. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elsa Mardiah Deka Putri. Di sini saya akan melanjutkan tahapan dari desain logika pada desain sistem, yaitu tahap yang kedua ada data flow diagram level 1. Pada gambar di samping, kita bisa melihat bahwa proses pada data flow diagram level 1 yaitu ada 3. Yang pertama, administrator dan pemilik login. Proses ini dilakukan oleh user, administrator, dan pemilik pada saat akan memasukkan data pada halaman. Langkah yang kedua yaitu login administrator dan pemilik berhasil. Kemudian proses ini akan memberitahukan bahwa login tersebut berhasil. Dan yang terakhir adalah pemilik dapat melakukan penambahan, perubahan, penghapusan data user, melihat laporan, sedangkan administrator dapat melakukan penambahan, perubahan, penghapusan data transaksi penjualan, menghitung biaya transportasi, dan mencetak laporan.
Kemudian, tahap yang kedua dari desain sistem adalah desain basis data. Pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, desain Entity Relationship Diagram atau IRD. Pada perancangan ini, sistem informasi transportasi tidak dapat merelasikan tabel user dan tabel transaksi karena penyimpanan data yang tidak sesuai atau tidak saling berhubungan. Kemudian, tahap yang kedua ada desain struktur file basis data. Struktur file basis data menjelaskan file-file yang terdapat pada tabel user dan juga transaksi. Pada tabel transaksi terdapat atribut primary key yaitu seperti atribut ID transaksi, sedangkan atribut lainnya yakni tanggal transaksi, nama pelanggan, nama toko, alamat pelanggan, nomor telepon, jumlah permintaan, biaya pembelian, biaya pengiriman beras merupakan atribut deskriptif. Pada tabel user terdapat juga atribut primary key yaitu seperti atribut ID user, sedangkan atribut lainnya adalah nama user, password user merupakan atribut deskriptif. Kemudian tahap yang ketiga dari desain sistem adalah desain input. Pada gambar di atas adalah merupakan perhitungan biaya transportasi dengan metode FAM. Form ini terdiri dari pengisian jumlah persediaan, pengisian jumlah permintaan, pengisian biaya transportasi dari gudang ke tujuan pengiriman beras. Kemudian, tahap yang keempat dari desain sistem adalah desain output. Pada gambar di atas merupakan output dari hasil perhitungan dengan metode FAM. Output ini terdiri dari jumlah beras yang harus dikirim, rute pengiriman dan biaya transportasi pengiriman beras dari setiap gudang menuju lokasi yang sudah ditentukan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian, tahap kelima dari desain sistem yaitu desain teknologi. Pada desain ini memerlukan spesifikasi minimum alat suatu penunjang untuk aktivitas dari sistem informasi transportasi, yaitu seperti yang pertama, perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah personal komputer dengan mikroprosesor Intel Core 2, yaitu sebanyak 2,4 GHz, RAM 2 GB, harddisknya yaitu 500 GB. Yang kedua, monitor LED 15 inch. Kemudian yang ketiga yaitu keyboard dan mouse, yang keempat adalah printer. Sedangkan untuk perangkat lunak atau software terdapat Windows 7 Pro, Firefox, SAMPP, dan juga Microsoft Office 2010. Kemudian pada pengguna atau brainware terdapat admin merupakan user yang bertugas memasukkan data jumlah persediaan beras, permintaan beras, dan biaya transportasi dalam penghitungan total biaya transportasi pada sistem informasi. Dan yang kedua, pemilik merupakan user yang memegang hak penuh dalam konfigurasi sistem informasi. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Desain sistem. 6. Pengujian. Melihat performa sistem informasi transportasi dengan menjalankan fungsi input dalam pengisian user login, perhitungan biaya transportasi, pengiriman beras, dan menampilkan output berupa laporan yang dihasilkan. Hasil analisis dan desain sistem. Hasil analisis sistem. Yang pertama yaitu belum memanfaatkan sistem informasi berbasis komputer dalam sistem pengalokasian beras. Yang kedua, belum optimalnya perhitungan yang dilakukan untuk menentukan biaya. Yang ketiga, transportasi pengiriman beras. Yang keempat, keterlambatan dalam pemenuhan kebutuhan laporan penjualan beras setiap akhir bulan. Yang kelima, rentan kehilangan data dan kerusakan data karena data-data perusahaan masih berupa lembaran nota. Hasil desain sistem. Desain output ini terdiri dari jumlah beras yang harus dikirim, rute pengiriman, dan biaya transportasi pengiriman beras dari setiap gudang menuju lokasi pelanggan maupun total biaya transportasi keseluruhan yang harus dikeluarkan perusahaan. Bisa dilihat ini merupakan hasil desain untuk data transaksi yang menggunakan metode PAM. Pengujian yang dilakukan dengan menjalankan
input pada form user login dan form penghitungan metode PAM, yakni berupa pengisian data jumlah persediaan, pengisian jumlah permintaan, pengisian biaya transportasi dari gudang terhadap lokasi tujuan pengiriman beras, dan menampilkan output berupa total biaya transportasi minimum sesuai prosedur dari metode PAM. Kemudian di sini ada desain form user login, yaitu menginputkan username dan password agar dapat masuk ke form selanjutnya. Kemudian setelah login, tampilannya akan seperti ini, di mana untuk menyusun tabel transportasi, kemudian kita bisa menginput data transaksi. Setelah itu akan muncul data transaksi dan hasil output perhitungan metode PAM. Kesimpulan, PAM bisa menghasilkan total biaya transportasi pengiriman beras yang lebih minimum dari total biaya transportasi pengiriman beras yang telah dikeluarkan UD Sumber Daya Grosir. Penerapan PAM yang terkomputerisasi pada aktivitas pengelolaan pengiriman beras dapat menentukan total biaya transportasi pengiriman beras dan rute pengiriman beras dengan cepat serta akurat, dan laporan pengiriman beras dapat tersedia dengan cepat. Sekian presentasi dari kelompok 5, terima kasih.